Oke, halo guys, kembali lagi di channel saya. Yang terjaga di depan teman-teman ini adalah sebuah smart projector portable dari merek Oston ya. Model proyektornya seperti ini, teman-teman. Nah, ini unitnya dikirimin ke saya oleh Ostonnya langsung untuk nyobain barang baru mereka. Nah, di video ini nanti akan saya unboxing serta lihat apa saja yang kita dapatkan pada saat beli proyektor portable dari Oston ini, serta nanti juga akan saya kasih tahu tutorial bagaimana cara penggunaan dari smart projector portable dari Oston ini. Sebelum saya unboxing dan lihat apa saja fitur yang terdapat pada smart projector portable dari Oston ini, mungkin juga teman-teman penasaran untuk dari segi harganya. Nah, untuk harganya teman-teman bisa cek di sini, nanti akan linknya saya akan taruh di deskripsi video ini. Untuk harganya kalau di online shopnya Ostonnya langsung di harganya 999.000 dan di sini sudah terjual, serta untuk dari review dari pembelinya juga sudah bagus-bagus ya. Di sini proyektornya bagus, di luar ekspektasi sih sebenarnya. Tadi saya kira proyektor harga di bawah 1 juta bakalan buram, ternyata masih enak buat nonton dan gak bikin sakit mata. Terus di sini juga ada, dari dulu saya nyari proyektor tanpa harus colok listrik langsung, akhirnya dapat juga yang sudah ada baterainya, dibawa camping mantap, lama juga lagi pemakaiannya. Oke teman-teman, kalau yang smart projector portable dari Oston ini sudah dapat baterai ya, atau kita bisa pakai untuk dari proyektornya tanpa tercolok ke listrik. Nanti kita akan cobain. Dia baru ada satu produk ya di sini. Dia baru ada satu produk. Nah, ini memang tokonya baru atau mereknya baru. Kalau teman-teman baru lihat video ini, mungkin ini video pertama untuk review dari smart projector portable dari Oston ini. Untuk dari packagingnya mantap ya, tampilannya seperti ini untuk dari dusnya. Dan mungkin teman-teman juga penasaran untuk dari ukuran dusnya ya. Kalau kadang-kadang kalau kita nggak ukur itu estimasi kita untuk dari barangnya itu kadang-kadang nggak sesuai ya. Tapi kalau ini teman-teman saya kasih tahu untuk dari ukuran-ukurannya. Mungkin teman-teman berpikir itu agak kecil unitnya, enggak. Ini ya ukurannya seperti ini untuk dari dusnya. Ini untuk ukuran dari atasnya ini 22 cm. Kalau ke belakangnya ini 14 cm dan tingginya 24 cm. Itu ukuran dari packingan dari dusnya ya. Dan sekarang kita lihat dulu spesifikasi yang terdapat di luar dusnya. Nah, ini untuk dari tampilan bagian depannya O1, ini Oston One. Mungkin ini tipe baru atau tipe pertamanya ya, Oston One itu yang pertama. Dan gambar ini seperti ini. Terus bagian atasnya seperti ini, Oston One juga Oston. Dan di bagian sampingnya ada spesifikasi yang sudah tertulis. Di sini ada 720 pixel native resolution. Dan di sini untuk dari range-nya 110 ANSI. Nah, kalau yang 110 ANSI ini teman-teman lebih saya sarankan untuk pakainya di area agak pencahayaannya agak kurang ya. Jangan dipakai kalau pencahayaannya terang, itu agak kurang maksimal untuk dari pencahayaan dari proyektornya. Dan untuk dari model atau warna dari unitnya di sini black gradient. Terus untuk dari proyektornya bisa rotasinya ke 180 derajat, project form Honey Angel ya. Terus di sini ada auto keystone correction, nanti kita akan coba, dan di sini ada 5000 mAh big baterai. Terus teman-teman, ini kalau yang proyektor ini dia sudah ada baterai ya, nanti akan dikasih baterainya juga. Bang, itu harganya 999.000, agak lebih mahal. Ada model yang sama dengan itu tapi harganya lebih murah. Ya, teman-teman bisa perhatikan aja untuk dari segi baterainya ya di sini ya. Mungkin perbedaan dari harganya itu dari baterainya. Oke, untuk dari belakangnya, ini untuk dari dus belakangnya, di sini ada Oston Your Smart Projection. Gambar unitnya seperti ini, teman-teman. Di sini ada Android 11. Untuk dari smart projector ini sudah pakai OS Android ya. Androidnya juga yang 11, dan di sini sudah support juga Bluetooth 5.4. Ada yang Bluetooth itu kan 5.0, 5.1, 5.2, 5.3, dan yang ini 5.4. Itu mungkin koneksinya lebih agak bagus ya. Dan bisa screen mirroring juga, sudah support screen mirroring atau menampilkan layar laptop, handphone ke smart projectornya ini bisa ya. Terus ada built-in speaker. Nah, teman-teman, kalau smart projector ini juga sudah dilengkapi speaker, tapi mungkin powernya agak kecil ya, atau kurang maksimal kalau kita pakai buat nonton.
Dan ini bisa teman-teman pakai built-in speakernya untuk mendapatkan suara yang lebih kencang. Kita bisa colokin ke speaker aktif ya. Terus sudah support HD device juga, pakai HDMI, ada USB-nya, dan 1 tahun garansi dari Oston-nya. Dan di sebelah sini ada buat baterainya, 5000 mAh. Oke, di sebelahnya ada Oston Portable Powerful Perfect juga. Dan bagian bawahnya ya model dusnya. Oke, sekarang kita lihat apa saja yang kita dapatkan pada saat beli smart projector portable dari Oston ini. Oh, di bagian sini ada marketplace-nya ya. Tinggal di-scan aja nanti. Nih. Kalau misalkan teman-teman mau scan aja di sini. Terus teman-teman, untuk bukanya ini nggak bisa buka kayak gini ya. Harus kita tidurkan ke bawah. Dan hati-hati, jangan sampai jatuh juga. Hanya dari sini kita tarik ya. Iya, oke. Dan di dalamnya udah nggak ada lagi. Oke, ini penutup atasnya. Bisa pakai seperti ini. Terus di sini kita dapat kartu garansi ya teman-teman, Oston warranty card. Di sini ada buat nama pembeli, warranty periodenya, mungkin tanggal pembeliannya di sini ya ada. Dan ini proyektor model, ini ada di sini ada modelnya 309, B1 dan O1 ya. Mungkin tipe-tipenya ya ini. Thank you for purchase. Oke, ini dia kartu garansinya. Ini kita harus simpan ya untuk klaim garansi nanti ke Oston-nya. Dan di sini ada manual book untuk dari pemakaian proyektornya juga. Oston manual book model 01 ya. Ini model 01-nya. Dan di sini teman-teman bisa lihat untuk dari buku panduannya ada bahasa Inggris. Sini banyak. Terus di sebelahnya ada bahasa Indonesia juga ya. Di sini. Oke, kita lihat spesifikasinya di sini. Oke, spesifikasi baterainya di sini ada tegangan masuknya 18 volt sampai 21 volt, diameternya 2,5 m. Terus tegangan keluar 12 sampai 16,8 volt. Port keluar diameter 21 mm. Ya, di sini pemicu daya tombol dengan menyalakan tampilan, pemicu keluaran tombol tunggal untuk menyalakan tegangan harusnya di sini keluar. Dan kapasitas baterainya di sini ada teman-teman 2500 mAh. Tadi di dusnya 5000 mAh, tapi di keterangan spesifikasi di buku panduannya di 2500 mAh. Nggak tahu yang benar yang mana. Nanti saya nggak punya alat untuk ngetesnya, tapi ya mungkin ada perbedaannya di sini. Jenis baterainya dia pakai lithium ion. Terus adaptornya di 19 volt, 2,5 ampere, 47,5 W. Perlindung baterainya juga ada ya teman-teman. Konsumsi daya saat standby sangat rendah, bisa bertahan sampai 3 bulan. Jadi kalau misalkan dalam standby posisinya itu baterainya itu bisa nyampe ke 3 bulan ya. Bagusnya kalau misalkan nggak dipakai baterainya nanti harus dicas-cas juga teman-teman ya. Mungkin dalam sebulan, 3 bulan itu harus di-charge biar juga nggak ngedrop. Terus indikatornya nanti ada di sini, bisa teman-teman baca. Setelah 30 detik tidak digunakan, perangkat akan otomatis masuk ke mode hemat. Ya, untuk dari segi baterainya, kalau nggak dipakai baterainya nanti dia akan otomatis mati ya. Oke, untuk dari spesifikasi unitnya ada di sini teman-teman. Resolusinya di 1280 kali 720, mendukung 1080 pixel HDA. Ini full HD bisa ya, cukup ya. Untuk ukuran proyeksinya dia bisa nyampe ke 120 inch. Untuk dari ukuran proyektornya itu bisa ke sana ya. Untuk ukuran yang 120 inch, mungkin kalau TV sekarang harga 120 inch itu 60 juta ya, mending beli proyektor seperti ini ya. Terus teman-teman, untuk dari rasio aspeknya dia di 16:9 dan 4:3, dan ada yang otomatisnya juga. Format medianya juga ada di sini. Dayanya bisa 100 volt sampai ke 240 volt. Jadi bisa di tegangan kecil juga, dan maksimal mungkin kalau ini 240 volt ya, jangan lebih lagi.
Port USB-nya 5 volt maksimum. Terus dimensi ada di sini. Terus untuk dari berat unitnya, netnya di 1,2 kilo untuk dari proyektornya, dan berat keseluruhannya itu 1,7 kilo ya. Kalau kita packing ya mungkin 2 kilo ya. Oke, ini untuk dari manual booknya. Oke, di sini kita dapatkan remote-nya modelnya seperti ini. Oke, ini model remote-nya. Dia pakai infrared ya. Terus baterainya baterai A3, baterai remote pada umumnya. Dan ini nggak ada tombol angka-angka ya. Oke, kita simpan itu dari remote-nya. Terus kita dapat, oh ya, ini baterainya ya. Nah, ini baterainya. Oke, model baterainya seperti ini. Ini bawahnya karet. Ini plastik juga. Ya. Ini agak lumayan berat ya, kayak power bank ya beratnya. Terus di sini ada tombol powernya, ada DC. Oh, ini powernya. Ini kalau ditekan powernya dia nyala seperti ini. Ada lampu indikatornya. Mungkin untuk dari level baterainya juga kelihatan di sini ya. Dan di sini ada DC in, terus ada DC out. Nah, kalau misalkan teman-teman ngecas di sini pakai DC in ya. Kalau yang DC out ini untuk ke proyektornya. Jadi jangan salah ya untuk pencolokannya. DC in untuk masuk ke baterai. Kalau DC out dia baterai mengeluarkan ke proyektornya. Ini lumayan berat. Oke, di sini oh ya, ini kita dapatkan juga kain untuk lap lensa dari proyektornya biar nggak kotor. Kalau kotor, kalau kesentuh jari mungkin ya bisa pakai lap ini, atau berdebu ya bisa pakai ini untuk lapnya. Terus ada ini buat adaptornya, dan ini ada kabel penyambung dari baterai ke proyektornya pakai ini. Dan ini kabel powernya atau adaptornya seperti ini. Ini AC adaptor model 01, inputnya di 100 sampai 240 volt, di 50 atau 60 Hz, 1, ampere. Ini kecil juga ya. Terus outputnya di 19,0 volt, dia 2,2 ampere, 41,8 watt. Ini plastik. Dan panjang kabelnya sekitar 1,5 meter ya. Oke, untuk dari unitnya, oh ini kita nggak dapat baterai remote ya, jadi harus beli untuk dari baterai remote ya. Ini belum input. Dan kita keluarkan dari proyektornya. Proyektornya ini. Oke, ini dia dari proyektornya, dan di sini ada pengunci ya buat proyektornya biar yang bawahnya ini dia berputar-putar. Ini. Oke, teman-teman, ini dia proyektornya, modelnya seperti ini. Lensanya tuh agak kotor juga ya, ini plastik. Ini karet bawahnya ini ya. Sip. Untuk rotasinya seperti ini, 180 ya, seperti ini teman. Dan dia nggak ada bunyi truk gitu ya, dia langsung pleng aja. Oke, untuk dari sini ada ini lensanya. Terus untuk dari speakernya ini, yang ini, dan ini buat hawa panasnya, hindarin juga ya kena percikan air di sini.
Dan di bawahnya juga ada ventilasi untuk hawa panasnya, ada di bawah sini. Oke, untuk logonya di sini O1, Oston One. Di atas ada buat pengaturan fokusnya sini. Dan di bawah sini untuk dari tombol powernya ada, USB-nya juga ada, HDMI-nya. Dan ini yang kita pakai nanti ke speaker aktif kalau misalkan kurang gede suara dari proyektornya. Dan di sini untuk dari colokin kabel powernya. Ini yang bagian ini adalah buat pengantar panasnya teman-teman ya. Jadi mungkin kalau lagi panas dia itu nanti akan keluar dari sini dan dari kipasnya juga. Bagian belakangnya sini O1 Oston ya, 01 ya sini. Input 240 volt di 50-60 Hz, 1,0 ampere maksimalnya. Dan made in China, pembuatannya adalah Cina. Dan di bawah sini ada juga buat standnya teman-teman, nanti bisa pakai stand juga untuk dari proyektornya kalau misalkan mau pakai standnya. Kita dapatnya unitnya untuk dari proyektornya, ada buat adaptornya, ada buat kabel sambung dari baterai ke proyektornya, dan ada lap kain kayak gini buat ngelap lensanya, dan ada remote-nya. Ya, kita dapatnya seperti itu, dan ada manual booknya tadi sama kartu garansinya. Teman-teman, sekarang kita nyalakan dulu dari unitnya, dan sekarang kita cobain dulu dari baterainya ya. Nah, ini kita lurusin dulu untuk pasang baterainya. Oke, pasang baterainya seperti ini. Dan ini ada magnet ya, di bagian sini ada magnet. Jadi kalau kita giniin juga, miringin seperti ini aman ya. Dia nggak lepas, nggak mudah lepas. Ini magnet. Terus di sini buat pakai baterainya teman-teman, di sini ada tadi DC in, itu dari adaptornya ke baterai, dan di sini ada DC out. Nah, ini yang kita pakai. Dan ini kabelnya, teman-teman jangan salah untuk pasang kabelnya. Lubang untuk dari kabelnya ini berbeda ya ukurannya. Tuh ada yang kecil dan ada yang gedenya. Tuh ukurannya. Jadi kalau yang kecilnya di sini teman-teman pasangnya. Dan kalau yang gedenya tuh gede ya. Di sini pasangnya. Dan langsung nyala untuk dari powernya. Dan untuk menyalakannya tinggal teman-teman tekan aja sekali. Oh ya, kalau udah seperti ini nanti dia juga akan langsung nyala ya untuk dari indikator baterainya, otomatis juga. Dan bunyinya seperti ini, udah bunyi kipasnya langsung ya, itu udah nyala. Nah, memang pas pertama-tama dia nyala itu dia bunyinya langsung ngegas gitu ya, bunyi kipasnya. Kalau dia udah tampil di sini, untuk dari suara kipasnya dia akan turun. Ini pakai baterainya seperti ini. Oke, kalau kita colokin ke power juga nanti tampilannya seperti ini teman-teman. Jadi di sini nih nggak ada kedip-kedip atau status untuk dari lagi ngecasnya atau enggak. Tapi kalau kita matiin, ini kita cabut, sama juga ya, dia nggak ada indikatornya. Atau biasanya dia ada levelnya, dia nyala kedip-kedip atau enggak, dia enggak. Ya seperti itu. Dan ini unitnya bisa kita juga langsung nyalain ya di sini. Contohnya kita dari power langsung ke sini bisa. Ya, dia juga otomatis nyala. Sama ya. Jadi kalau pakai baterai juga bisa, kalau pakai kabel power langsung juga bisa ya.
Ya, seperti itu. Nah, kalau misalkan teman-teman nyalakan untuk dari proyektornya, angka baiknya kalau teman-teman matikan, contohnya nyalain lagi, terus dia masih loading seperti ini, itu usahakan jangan langsung cabut powernya teman-teman ya. Itu akan merusak juga dari unitnya. Nah, kalau udah tampil seperti ini, oke, kita nggak apa-apa matikan seperti ini, dan kita baru cabut. Cari-cari aman aja ya untuk dari unitnya. Oke, saya nggak pakai kabel powernya, tapi saya pakai yang baterainya karena di sini agak lebih kelihatan agak simpel kalau pakai baterainya ya. Jadi bisa saya lebih mudah untuk pindah-pindahin. Jika saya pakai ini aja ya. Nah, kalau pakai baterainya ya mungkin modelnya seperti ini teman-teman ya, bisa dimasukin ya kabelnya. Jangan jangan ke sini dia. Kalau ke sini dia akan kehalang. Kalau misalkan kita putar seperti ini, dia aman kalau kita bolak-balik putarnya. Ya, seperti ini aman ya. Aman untuk dari kabelnya. Tuh aman. Kabelnya kalau diputar-putar seperti ini aman. Nah, sekarang kita lihat dulu dari tampilan dari proyektornya. Oke, sekarang kita tampilkan ke dinding ini untuk dari proyektornya teman-teman. Kita nyalakan dulu dari proyektornya. Sini untuk powernya dia langsung nyala. Kalau dia mau posisi standby, teman-teman harus tekan ini dulu ya, baru dia bisa jalan untuk dari baterainya. Nah, sekarang kita nyalakan dari unitnya. Dia udah mulai nyala. Kalau udah warna putih dia, yaitu udah mulai nyala. Saya matikan dulu dari lampu. Dan ini dia tampilannya. Ini kalau digerak-gerakin dia ada otomatisnya ya teman-teman. Coba. Ya. Dia ada otomatisnya, dia ngikutin juga. Terus kalau kurang fokus seperti ini, teman-teman tinggal aja fokusin di bagian sini ya. Putar aja ini bagian yang di sini untuk fokusnya. Nih, seperti ini. Nah, ini kan tadi blur ya. Nah, ini sekarang kita fokusin. Nah, fokusnya seperti ini, teman-teman. Oke. Ini tajam gambarnya seperti ini. Oke. Kalau kita gedekan tinggal kita arahin aja jaraknya ya. Jarak untuk dari proyektornya itu dari dinding itu harus agak jauh biar lebih gede. Kalau misalkan kita deketin malah dia lebih agak kecil. Kalau kita pengen lebih agak lebar, kita tinggal jauhin aja ya dari jaraknya, dari jarak dinding dengan proyektornya. Nah, untuk proyektornya dia ada sejajar otomatis ya, di sini ada. Jadi kalau saya putar ke bawah, dia juga agak ngikutin, agak sejajar tetap ya. Kalau ke bawah atas, tuh ya, dia otomatis dan dia smooth ya, dia langsung nggak patah-patah, tapi dia langsung agak smooth ya, dia buat ukurnya. Tuh. Jadi nggak kelihatan kalau dia, tuh. Dia ngikutin terus. Smooth ya pas dia mau atur atau sejajarin. Biar lebih datar, dia agak smooth ya. Tuh. Kalau masih kurang fokus, teman-teman tinggal putar lagi ya untuk dari layarnya biar agak fokus. Tuh. Oke. Seperti ini. Oke, teman-teman, ini dia tampilan beranda dari Smart Projector Portable dari Auston One ini. Seperti ini tampilannya. Di sini ada screen mirroring. Ada paling utamanya ada screen mirroring ini pencermin layar handphone ya ke smart projectornya. Ini di sini ada iOS dan ada
Android. Dan kalau di sini teman-teman ini berbeda ya, dia kalau iOS dia harus jaringan yang sama ya, baru bisa connect ke smart projectornya. Tapi kalau yang Android ini saya cobain dia enggak ya, jadi tanpa pakai untuk dari jaringan juga dia langsung saja ya. Nah ini contohnya kalau iOS kita harus nyambung pakai WiFi atau jaringan yang sama. Nah di sini saya contohin untuk dari screen mirroring layar handphone ke smart projector portable dari Oston ini. Di sini tadi Miracast ya, ini tanpa pakai jaringan, ini WiFi-nya saya matiin, juga hotspotnya juga matiin, dan di sini saya pilih untuk dari proyeksinya, kita nyalakan aja. Ini belum nyambung WiFi ya, ini belum nyambung WiFi. Tapi kalau proyektor itu tetap harus nyambung WiFi ya, nyala WiFi ya dari handphonenya. Ini tadi belum nyala ya, belum nyambung sama sekali itu dari WiFi-nya. Ini masih belum ya di atasnya ini belum nyambung. Nah di sini untuk menyalakan proyeksinya teman-teman harus nyala WiFi. Ya di sini kita nyalakan proyeksinya. Dan di sini kita buka untuk dari aplikasinya Android Cash bawahnya. Dan di sini muncul ya. Di sini muncul A01 AC09. Di sini ada ya. Ini langsung saja. Dan kita tekan accept di remote-nya. Dan dia langsung connect ya. Ya, seperti ini. Ini lumayan bagus untuk dari kecepatannya juga bagus, cepat ya. Ya. Kalau kita nonton YouTube juga di sini bisa ya. Nonton YouTube contohnya musik juga bisa, nonton film juga bisa ya di sini. Oke, kita cari musik. Dan volumenya kita tinggal naikkan aja di sini ya. Di proyektornya. Mungkin ini copyright, takut copyright, mending yang ini aja ya, NCS. Oke. Dan suaranya bukan di handphone ya, bukan di handphone ini, tapi di proyektornya. Tuh, proyektornya suaranya. Ya, suaranya seperti itu teman. Dan untuk membesarkan dari gambarnya tinggal teman-teman gini aja. Ya, tinggal tekan aja. Dia ngikutin handphonenya. Dan resolusinya juga ngikutin dari handphonenya ya. Tuh, seperti itu ya. Suaranya, speakernya lumayan ya buat dengerin musik seperti ini ya. Kalau lagi di luar ya bisa ya, lumayan.
Ini bisa pakai baterai, ini nggak dicas ya. Ini seperti ini. Oke, sekarang kita coba dari screen mirroring dari iOS ke smart projectornya. Saya matikan dulu yang ini. Kalau matiinnya juga bisa langsung dari handphonenya, matiin wifi-nya, atau langsung dari sini juga tinggal di back aja bisa. Nah, kalau di iOS dia harus pakai jaringan yang sama ya. Jadi kita sambungkan dulu jaringan yang samanya. Jaringannya tadi dia pakai yang ini, yang Realme, gitu ya. Jadi untuk dari di iPhone-nya juga kita harus cari yang Realme. Jadi harus sama ya teman-teman. Nah di sini udah tersambung dan kita langsung saja ke screen mirroring pakai iOS Cache dan di sini kita ke Play layar. Nah di sini ada Oyo dari untuk tipe unitnya. Di sini ada di bawah sini ada 01 AC09 juga ya sama ya. Masih loading dan ini sini tampilannya teman. Jadi juga bisa kita pakai ya untuk nonton YouTube juga dan ya seperti ini. Tuh buat nonton musik juga itu ya. Oke. Kalau bisa untuk dari ini teman-teman itu penyambungan proyeksi layar seperti ini itu namanya juga wireless ya, kadang-kadang ada gangguan, tapi lebih bagusnya kalau kita nyambungkan layar handphone atau layar laptop ke proyektor ini lebih agak dekat. Bagusnya lebih bagus pakai kabel ya untuk dari tampilan layar. Oke, seperti itu untuk dari proyeksi layar ya. Oke, kita ke setting dulu. Terus di sini ini kan masih bahasa Inggris, teman-teman bisa atur bahasanya di sini ya. Ada di sini ada bahasa Indonesia kalau mau bisa di sini ya, biar mudah mengertinya. Dan di sini udah terganti ya untuk dari bahasanya. Di sini ada Bluetooth, ini juga Bluetoothnya. Dan teman-teman ini juga bisa nyambung ke perangkat lain atau handset ya sepertinya ini. Jadi kalau kita pakai handset juga bisa, ke speaker yang pakai Bluetooth juga bisa ya ke sini. Terus ada di sini proyeksinya. Proyeksinya ini pengaturan dari tampilan desktopnya bisa. Di sini bisa kita balik ya untuk dari pengaturan desktopnya, sama kalibrasi juga bisa di sini. Sistemnya bisa tinggal tekan aja oke. Ya. Jadi biar apa ya namanya ngeriset lah ulang ya gitu ya untuk dari proyeksinya biar ketata ulang. Nah di sini bisa juga kita atur untuk dari kemiringan, zoomnya kalau kita jarak dekatin gitu. Ada juga manualnya, terus ada otomatisnya. Kalau ini saya pakai yang otomatisnya. Terus kita bisa zoom di sini, zoomnya bisa seperti ini ya, bisa kecilin ya, dan bisa digedein seperti ini. Ya di sini kita gedein, ini 100 maksimalnya 100. Kalau misalkan kurang gede ya tinggal kita arahin aja tadi ya untuk dari proyektornya agak jauhin dari lokasi dindingnya. Tapi kalau misalkan kita kecilin ya bisa, mau dekat juga bisa di sini. Ya seperti itu untuk dari pengaturan proyeksinya. Dan di sini ada pengaturan tanggal juga dan waktunya juga bisa di sini. Terus ada pengaturan sistemnya. Pengaturan sistemnya di sini ada peningkatan sistem. Kalau misalkan pengen update bisa, kalau di sini kita bisa update langsung di sini ya. Pembaruan lokal ini biasanya dari USB ya di sini. Kalau pembaruan online kita bisa tekan di sini, tapi dia nggak ada ya pembaruan lagi ya.
proyektor Anda adalah versi yang terbaru. Ini udah yang terbarunya. Dan kalau misalkan pengaturan-pengaturan atau tampilan dari proyektor teman-teman agak kacau, mungkin teman-teman bisa atur ulang ke pabrik ya. Dan di sini ada daftar aplikasinya. Daftar aplikasinya ya belum muncul ya. Di sini nggak ada. Oke, back aja. Dan di sini pengaturan lainnya. Dan di sini ada opsi sumber booting. Kalau misalkan kita pakai HDMI, bisa pakai HDMI. Opsi nyalain, lakukan Telegram, menyalakan opsi. Oke, di sini posisinya nyala aja ya. Sudah terjadwal, kita bisa matikan atau nonaktifkan ya untuk dari proyektornya secara otomatis dalam 10 menit, 20 menit, 30 menit, dan sampai ke 240 menit. Waktu tunggu screensaver 1 menit kalau misalkan nggak ada sambungan atau misalkan contohnya dari kabel HDMI-nya nggak ada input atau kita nggak pakai, itu nanti akan muncul ya screensaver seperti ini. Atau kita nggak otak-atik bisa muncul. Jadi bisa kita atur, dan juga kita bisa nonaktifkan di sini. Terus di sini ada tentang proyektornya. Di sini jenis 01, versinya di sini ada V1, identifikasi dari sistemnya ZUI versi proyeksi cerdas 1.0, dan versi Androidnya 11. Di sini ada informasi memorinya. Informasi memorinya ini teman-teman untuk dari RAM-nya ini 1 GB, dan ukuran ruang penyimpanannya dia sampai ke 8 GB, dan sudah terpakai ya. Di sini yang sisanya 3,4 itu sisanya, dan halaman wifi-nya ada di sini. Bluetooth-nya juga ada di sini. Oke, kita lihat dari tampilan depannya tadi. Di sini ada dari aplikasi tadi. Nah, di sini teman-teman ada aplikasinya ya. Jadi kalau di sini tadi di sini ada aplikasi tapi nggak muncul ya. Berarti yang tampilannya ada depan sini. Di sini ada aplikasinya iOS Cache, AI, Local Update, Miracast, Netflix. Di sini ada video, Prime Video, pengolahan file, Office Suite, dan View, Home, TV, dan YouTube. Di sini teman-teman bisa download lagi yang lainnya. Di sini karena ada Play Store, tapi harus login dulu ya teman-teman. Nanti akan saya login juga. Di sini saya bahas dulu dari aplikasinya, dia sudah ada ya. Pokoknya udah ada Netflix kayak gitu, video. Ini biasanya kan paling utama itu Netflix, kalau nggak video ya. Terus kayak TV itu View, itu banyak sering dipakai aplikasinya. Dan di sini App Store-nya. Dan App Store tampilannya seperti ini teman-teman. Nice. Oke, kita juga bisa download aplikasi ya lewat sini ya. Ini kalau nggak mungkin jaringan saya ini. Terus pokoknya rumah di sini ada banyak aplikasi ya juga. Ini cepat juga ya. Ya smooth juga ya. Ya tuh cepat ya. Sebuah video di sini ada YouTube, ada banyak di sini. Uma Play, Netflix ada di sini. Ini hampir sama aja dengan Play Store ya jadinya. Terus sport adanya juga, edukasi ada, lifestyle ada, terus juga ada di sini. Google Play Store juga masih ada di sini itu. Software update bisa di sini. Kita bisa unduh-unduh dari softwarenya ya kalau misalkan mau ada update. Dan di sini ada daftar aplikasi tadi teman-teman ya. Sebelah sini ada daftar aplikasi, musik yang lainnya ada di sini. Ini banyak aplikasinya ya, banyak aplikasinya, ada buat game-game juga ada. Tuh. Lifestyle-nya juga ada. Instagram juga ada ya, di sini ada. TikTok mungkin nanti kan ada ya. Di mana TikTok? Mungkin di Play Store yang depan tadi ada. WhatsApp juga ada gitu. Masuk ya di sini ya. WhatsApp juga bisa WhatsApp di sini. Dan di sini ada pengaturannya. Pengguna margin unduh pembaruan. Oke, kita bisa pembaruan di sini. Oke, ada yang harus diperbarui juga ya, memperbarui bisa. Kita perbarui di sini bisa ya. Tuh. Kan kecepatan update-nya mah tergantung dari jaringan teman-teman ya, untuk dari update-nya.
kita bisa keluarin ini, jadi nggak akan ketutup nanti ini, dia akan otomatis ya memperbarui. Dan di sini ada pengaturan pembaruan untuk dari aplikasinya juga bisa di sini dicek pembaruan. Versi saat ini adalah yang terbaru, udah terbaru ya teman-teman ya. Customize di sini adalah buat tampilan aplikasi yang mungkin yang sering kita pakai ya, bisa kita pilih di sini. Jadi kalau misalkan kita mau tampilkan ke layar depan sini, bisa kita checklist di sini apa aja untuk dari aplikasinya. Tuh, checklist. Dan kita tinggal langsung tekan aja back, dia nanti akan tampil otomatis gitu kan. Ya, seperti ini. Nah, itu untuk customize-nya dari aplikasi-aplikasi ini, itu tergantung kita pengen tampilan aplikasinya di depan. Nah, ini ada, bisa ya. Betul. Terus di atas ini ada source inputnya, teman-teman. Ada di sini HDMI. Kalau misalkan tersambung dengan HDMI, bisa nanti akan muncul di sini. Nanti akan saya cobain juga dari set-top box, bisa ya buat nonton biasa, yang digital TV juga bisa ya. Nih. Sini untuk dari manajemen filenya ada di sini, untuk dari USB-nya, video di sini nggak ada ya, harus deteksi dari penyimpanannya. Sini perangkat eksternalnya itu USB dan penyimpanan lokalnya di sini. Ini ada ya. Oke, untuk dari YouTube-nya kita cek kualitas gambarnya dulu teman-teman ya. Oke, kita gunakan model logout ya. Sini kita lihat video 4K ya teman-teman. Oke, video. Jadi apa? Kau pas wali? Nah, ini gambarnya tajam seperti ini ya teman-teman ya. Untuk dari kualitas gambarnya. Ini kalau saya nyalakan lampunya mungkin tampilannya seperti ini. Ya, ini kalau saya nyalakan lampu di ruangan, tampilannya seperti ini. Oke, terjadi error. Coba lagi. Jaringan. Dan ini untuk dari pengaturan resolusi dari videonya juga ya, seperti biasa kalau di YouTube kan kita bisa atur lagi ya. Itu juga tergantung dari jaringan teman-teman ya. Di sini saya pakai otomatis yang 720 tadi. Ini bisa nyampe ke 1080 ya. Jadi bisa ke Full HD untuk dari resolusinya teman-teman. Nah, seperti ini.
speed? 238 kilometers per hour and holding steady. You alright over there? I do love catching me some bad guys. Wait. Civilian in play, I repeat, civilian in play. Clear. Confirm. Confirmed. Clear. Go to green. You should have been to the same place? Yes, sir. Alright. That was the best ever. I was impressed. Go ahead up. Oke, teman-teman, sekarang kita sambungkan dari layar laptop ke proyektornya. Di sini kita pakai HDMI ya, di sini HDMI. Oke, sudah tercolok di sini. Dan untuk dari laptopnya, oke, kita langsung saja colok ke laptopnya di HDMI-nya. Nah, di sini juga. Oke, sekarang kita udah nyambung dari laptop ke proyektornya. Ini tampilannya. Di sini kita tinggal pilih aja HDMI, teman-teman. Kalau sudah tersambung HDMI-nya, kita pilih HDMI-nya. Oke, nok sinyal. Dan di sini langsung dia otomatis nyambung ya. Di sini. Kalau untuk dari laptopnya, contohnya tampilan laptopnya nggak nyampe ke proyektornya, biasanya dari pengaturan laptopnya teman-teman bisa diatur ya di sini. Ya seperti ini. Udah nyambung. Kalau mati-mati seperti ini, gangguan dari kabelnya ya, kegeser-geser. Itu usahakan jangan kegeser-geser, teman. Itu saya geser-geser aja juga ada mati dia. Nah, di sini kita bisa presentasi ya, di sini bisa ya. Presentasi, kita juga mau nonton video dari sini bisa. Untuk suaranya tetap ke proyektornya ya, dari suaranya. Ini. Ya, kalau pakai kabel kan gini lebih enak ya, lebih cepat ya. Ya lebih cepat dibanding dengan wireless. Untuk buat screen mirroring atau pakai wireless dibanding kabel, lebih saya sarankan nih ya pakai kabel, teman-teman. Kalau misalkan pengen contohnya presentasi, itu kadang-kadang wireless itu gangguan banget ya. Tapi lebih saya saranin pakai kabel. Nah, untuk keluarinnya teman-teman bisa tinggal keluar dari sini ya, seperti ini. Tinggal cabut aja HDMI-nya. Nah, untuk resolusi HDMI-nya teman-teman bisa nyampe ke 2160 pixel ya. 4K juga bisa untuk dari HDMI-nya. Ya bisa ke situ. Coba kita video 4K. Tampilan kualitas gambarnya kalau di proyektornya jadi gimana? Oh, ini. Oke.
Oke, agak lemot ya, karena ini jaringan juga agak ngikutin ya. Kalau kualitas videonya makin besar itu dia akan ngikutin ya. Kalau jaringannya nggak bagus ya nggak bisa. Pokoknya untuk dari HDMI-nya bisa support ke 4K ya. Car number 6, we are moving. Tuh gambarnya. 4 Alpha, repeat 4 Alpha, windows seat steams on all sides. Copy that. Oke, sekarang kita pakai STB atau set-top box biar kita bisa nonton siaran digital di proyektor dari Oston ini. Dan caranya seperti ini teman-teman. Ini saya beli set-top box-nya yang ada port HDMI-nya ya. Kalau teman-teman pakai yang nggak ada port HDMI, teman-teman sudah pastinya pakai yang AV seperti ini ya, kayak yang pakai kabel yang ini ya. Ini teman-teman harus beli konverter dari AV to HDMI ya. Itu baru bisa ke proyektor ini. Karena di sini dia nggak ada namanya AV in ya. Jadi nggak ada. Dia hanya ada HDMI. Jadi makanya lebih saya saranin kalau misalkan teman-teman mau beli atau mau pakai proyektornya untuk TV digital, ini STB-nya atau set-top box-nya pakai yang ada output dari HDMI ya, seperti ini. Jadi kita colokin juga listrik untuk dari STB-nya. Ya, udah seperti saya angkat dulu. Dan kita nyalakan dari STB-nya. Terus dari proyektornya kita tetap pilih HDMI sama kayak penyambungan laptop tadi. Nggak ada sinyal. Ini harus pakai yang ininya tentunya. Antena ya. Ini belum dapat antena. Ini udah bisa punya. Ya. Ini udah ada siaran digital seperti yang ini. Tuh. Jadi ini tinggal pakai antena aja. Saya mungkin antenanya agak jauh. Saya akan cobain dekat ya. Oke, di sini saya udah nyambung untuk dari antenanya, HDMI-nya untuk langsung ke proyektornya. Ya, sini. Itu aja pesan dari saya. Sambung. Makasih Bapak, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan tampilannya seperti ini. Ya, coba ayah kemarin larang Guna untuk nggak beli AC itu pasti nggak akan terjadi seperti ini. Dilarang salah, dikasih salah. Udah deh, ya, gak usah banyak cincong. Ya, Buat nonton lumayan ya. beli Ini. AC yang baru yang bermerek. Ya, biar panjang umurnya, nggak kayak sekarang tuh mati. Oke? Ya Bun, nanti ayah nabung dulu ya Bun. Ya, tajamnya seperti ini tadi. Arab Saudi gagal yaitu Salah Al Bernawi. Buat nonton bola ya lumayan ya sini tuh. Menjadi tantangan tersendiri bagi eksekutor kali ini yang akan dihadapi oleh center back mereka Kim Ho Jin. Siap Kim Ho Jin. Kalau masih blue tinggal teman-teman putar aja ya di bagian atasnya tadi biar lebih fokus. Kim Ho Jin bisa Ya, dia biar lebih fokus. menggunakan aksi membaca dari Hamid Abdullah dan Sip. buat bola tergulir dengan begitu baik menuju sisi kiri dari penjagaan Hamid Abdullah. Oke, teman-teman ini masih pakai yang baterainya ya tadi ya. Ini hanya tercolok HDMI aja. Siap-siap Masih pakai HDMI-nya. Tuh. Eksekusi Farha masih bisa menembus upaya hadangan dari Hong Xiaomin yang sudah membaca arah bola dengan sangat baik. Arab Saudi Bagus kembali memimpin 2-1. Tendangan. Oke, teman-teman ini suara proyektornya itu kita bisa juga pakai handset ya. Selain dari tadi yang
aux yang di belakangnya yang kita pakai buat kabel, dia juga bisa kita pakai suaranya untuk ke handset Bluetooth. Kayak seperti kita ke speaker Bluetooth juga bisa. Nah, kalau untuk dari handset Bluetooth bisa kita cobain langsung. Sini kita ke home dulu, beranda home-nya untuk dari yang proyektornya, kita langsung ke Bluetooth. Di sini perangkat Bluetooth. Dan di sini nanti akan mencari perangkat yang lagi nyala ya. Nah, di sini saya pakai yang basis E16, ini modelnya seperti ini. Oke, kelihatan ya. Tuh, blur ya. Nah, seperti ini modelnya. Dan ini tinggal kita, oke ini aja, menghubungkan. Pastikan untuk dari perangkatnya jangan terlalu jauh ya dari proyektornya. Dan ini sudah terhubung. Nah, sekarang kita coba ke HDMI tadi kalau kita buat nonton. Dan ini bunyi ya. Untuk dari handsetnya bunyi ya. Tuh. Untuk suaranya kita tinggal naikkan aja ya dari proyektornya juga. Dan kita naikkan dulu dari set-top box-nya juga. Ini suaranya. Ya, seperti itu. Nah, teman-teman juga bisa pakai stand untuk dari proyektornya. Nah, ini saya punya stand-nya seperti ini. Dan karena di sini tadi ada tempat baut untuk dari stand-nya, teman-teman bisa pakai di sini. Dan ukurannya harus sama ya, ukuran dari lubang bautnya dan untuk dari stand-nya. Ini tampilannya nanti kalau di stand seperti ini, teman-teman. Ya, tampilannya seperti ini. Kita bisa taruh di sini. Oke, modelnya seperti ini. Nah, cuman kalau yang pakai stand seperti ini, kita untuk pasang baterainya itu dia nggak bisa teman-teman ya. Kecuali kita ya taruhnya seperti ini, ada tatakan buat baterainya dan kita colok seperti ini. Baterai tinggal aja teman-teman colok ke listriknya bisa juga. Atau pakai kabel adaptornya bisa langsung ya. Teman-teman tadi sudah saya buatkan tutorialnya cara penggunaan dari proyektornya. Terus tadi juga saya kasih tutorial juga cara untuk proyeksi layar, penyambungan dari perangkat-perangkatnya. Nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyain yang belum saya cantumkan di video ini, teman-teman bisa nanti tak bertanya di kolom komentar. Nah, ini dari tadi pas saya mau review ya dari unboxing, dari pas nyalain, pokoknya ini belum dimatiin lagi teman-teman ya. Dan ini sudah hampir 2 jam ya. Ini udah 2 jam. Dan baterainya masih kuat ya, dan masih nyala seperti ini ya. Ini belum dicolok-colokin, dia baterainya kuat juga ya, 2 jam untuk dari nyalanya terus ya. Nah, kalau untuk dari proyektornya sendiri lebih saya saranin kalau dipakainya di ya pencahayaannya yang agak kurang ya. Itu kalau ada pencahayaan dikit dia agak warnanya itu juga nggak terlalu tajam. Jadi tapi kalau misalkan dia dalam posisi agak gelap atau pencahayaannya kurang, itu dia lebih agak tajam karena dia di 110 ANSI ini ya mungkin untuk dari kecerahannya mungkin agak berkurang ya itu ya. Tapi untuk dari harga 999.000 ya saya rekomendasiin karena ini proyektornya itu bisa dipakai tanpa dicolok ke listrik atau pakai baterai ya. Jadi kita lebih mudah untuk bawa kemana-mana. Contohnya kita nongkrong aja buat nonton video biasa sama bareng sama teman atau mau presentasi itu bisa pakai ini teman-teman. Jadi nggak ribet untuk harus colok-colok dulu ya. Nah, kalau ada unit yang sebanding dengan ini, teman-teman harganya cuma 600, 500, 600 contohnya. Ya, kalau kita beli baterai ya mungkin hampir sebanding ya. Tapi kalau yang ini udah sepaket ya teman-teman lebih saya rekomendasiin yang beli sepaket biar nggak ribet juga untuk cara pemakaiannya. Oke,
Teman-teman, kalau yang proyektor ini juga bisa kita pakai untuk warna-warni lampunya ya. Nah, ini tadi kalau misalkan untuk dari tampilan berandanya yang seperti ini yang biasa, tapi ini kita bisa pakai juga buat tampilan warna seperti ini ya. Mau warna merah, ungu, ada hijau, ada biru, kuning ya. Itu bisa kita pakai buat latar-latar atau ya dekorasi-dekorasi buat di rumah juga bisa ya, begitu. Ya, seperti itu. Itu warna-warnanya. Mantap ya. Jadi ada banyak fungsi untuk dari proyektor ini yang bisa kita pakai ya. Tuh, jadi kayak center ya. Dan satu tadi untuk dari fokusnya juga bagus, itu nggak terlalu ribet ya, dia langsung fokus kalau diputar ini. Di auto keystone correctionnya juga itu dia berjalan lancar. Untuk pesejajaran dari proyektornya juga tadi dia lebih agak bagus ya, putar-putar seperti ini teman-teman. Dia itu ada otomatisnya ya, ada otomatisnya untuk datarin, tapi dia nggak patah gitu, nggak patah. Ya, dia agak pelan dia. Nah, terus dia agak. Kalau kita pelanin seperti ini ya, dia tapi agak pelan lagi juga. Tuh. Biasanya itu kadang-kadang ada yang ini dia langsung gitu ya. Tapi kalau ini enggak, aman. Terus untuk dari proyektor ini ya namanya juga kipas ya, di dalamnya itu bahwa panasnya itu ya namanya rata-rata ya untuk proyektor itu suara kipas itu agak berisik ya. Ya itu juga buat pendinginnya ya, untuk menarik si hawa panasnya itu lebih keluar dan lebih aman ke proyektornya. Nah ini pakai lampu jadi dia itu ya pastinya kipasnya lebih agak berisik biar keluar, dan jangan ditutup ya bagian belakang sini, dan hindarin dari kena percikan air juga di bagian belakang ini ya. Ini agak panas, lumayan panas ini sini ya. Oke. Dan ini kalau teman-teman lihat untuk dari baterainya, dia makin redup ke bagian sini teman-teman. Makin redup, dia tinggal sedikit lagi untuk dari baterainya. Ini udah lebih 2 jam untuk pemakaiannya, jadi mungkin lebih bagus juga kita kalau mau pakai lagi nanti lebih agak dicas lagi. Ya itu tuh kelihatan ya, itu dia tinggal satu lagi. Harusnya tadi dia nyala yang bagian sini. Nah ini tinggal sedikit lagi. Itu dari isi baterainya. Oke, demikian teman-teman. Kalau misalkan ada pertanyaan yang lain, boleh nanti teman-teman tanyakan di kolom komentar. Untuk pembelian unitnya nanti akan saya taruh linknya di deskripsi video ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.